Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu sayangi, kembali lagi bersama dengan Ibu Afni dalam pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai negara-negara Asia Tenggara yang telah kita bahas sebelumnya ya. Mulai dari negara di Asia Tenggara dari karakteristiknya, kemudian kita juga sudah membahas sumber daya alamnya, budaya negara-negara tersebut. Negara Brunei, Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan lain-lain. Kita juga sudah membahas mengenai organisasi ASEAN, siapa pendirinya, di mana didirikannya, dan tujuan organisasi ASEAN itu apa. Kita sudah mempelajari semua. Dan hari ini kita akan membahas mengenai interaksi dan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Nah, anak-anak, tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri, termasuk Indonesia. Indonesia itu negara yang tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Contohnya, di Indonesia kita kaya akan sumber daya alam, tapi kita tidak memiliki banyak teknologi mesin yang canggih. Otomatis kita harus mengimpor dari negara-negara luar, seperti Indonesia mengimpor alat-alat kendaraan seperti misalnya motor ataupun mobil dari negara lain. Nah, makanya karena adanya keterbatasan itu kita melakukan kerjasama. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa saja bentuk kerjasamanya, kita akan bahas dulu apa sih tujuan kita melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama negara di Asia Tenggara. Nah, tujuan kerjasamanya itu adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Jadi pada intinya kenapa kita harus melakukan kerjasama? Karena kita ingin adanya tercapainya suatu kesepakatan yang saling menguntungkan oleh negara kita, juga negara yang kita tuju untuk bekerja sama, seperti itu. Nah, kenapa sih kita mesti kerjasama? Apa faktor pendorong dan faktor penghambatnya? Jadi kerjasama itu nggak selalu mulus ya anak-anak. Ada juga kerjasama yang terhambat karena ada beberapa faktor. Nah, kita akan bahas sekarang. Kita mulai dari faktor pendorongnya terlebih dahulu. Yang pertama ada persamaan dan perbedaan sumber daya alam, lalu perbedaan perkembangan teknologi, lalu ada persamaan dan perbedaan budaya. Untuk faktor penghambatnya, adanya terjadinya bencana, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, dan perbedaan ideologi. Ini akan kita bahas secara detail satu persatu. Kita mulai dari faktor pendorong kerjasama antar negara. Nah, faktor pendorong kerjasama antar negara itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Kalau ada sumber daya alam yang berbeda di negara itu, otomatis kita akan melakukan kerjasama. Contohnya nih, di Brunei kaya dengan sumber daya alam berupa minyak bumi, sedangkan di Indonesia kita kaya dengan pertaniannya. Nah, karena ada perbedaan sumber daya alam itu, untuk memenuhi kebutuhan di setiap negara masing-masing, kita melakukan kerjasama. Contohnya mungkin Indonesia melakukan kerjasama dalam bidang minyak dengan Brunei Darussalam. Begitupun Brunei Darussalam, jika mereka kekurangan beras, mereka akan melakukan barter dengan Indonesia, membeli barang-barang pertanian, beras, dan lain-lain di Indonesia, seperti itu. Kemudian perbedaan perkembangan teknologi. Nah, karena adanya perkembangan teknologi yang berbeda, otomatis kita akan melakukan kerjasama. Contohnya, orang Indonesia biasanya menggunakan mesin jahit manual ya untuk melakukan kegiatan jahit-menjahit. Sedangkan di luar negeri, di negara-negara tetangga sudah banyak tersedia teknologi mesin jahit yang digital, yang lebih mudah dan lebih praktis penggunaannya. Nah, karena ada perbedaan ini, maka kita melakukan kerjasama. Indonesia misalnya membeli alat-alat jahit ini, mesin-mesin jahit ini dari negara Singapura dan lain-lain, seperti itu. Lalu persamaan budaya. Faktor pendorong terjadinya kerjasama karena kita memiliki kesamaan budaya yang tidak terlalu jauh berbeda. Contohnya nih, di Indonesia kita sering melakukan kerjasama dengan Malaysia karena di Malaysia itu bahasanya tidak jauh beda dengan Indonesia. Kita menggunakan bahasa Indonesia, orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu, dan ada kemiripan-kemiripan antar bahasa ini. Makanya lebih mudah bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki budaya yang sama dengan kita. Atau misalnya nih, kita memiliki budaya di Thailand ini ada yang namanya batik Thailand, motifnya gajah ya, bentuknya gajah seperti ini. Lalu ini ada batik Indonesia. Nah,
karena ada persamaan budaya ini, kita bisa saling jual menjual, barter barang produk Thailand juga barang produk Indonesia, seperti itu. Sekarang kita bahas faktor penghambat. Nah, faktor penghambat ini ada beberapa poin. Pertama, terjadinya bencana. Terjadinya bencana alam maupun wabah penyakit ini sangat menghambat terjadinya kerjasama dan interaksi antar negara. Kenapa? Contohnya, saat kita sekarang terjangkit wabah COVID di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kita susah melakukan kerjasama dengan negara lain. Biasanya nih, misalnya Indonesia dengan Malaysia melakukan pertukaran pelajar setiap tahunnya. Tapi karena ada wabah ini, otomatis kerjasama pertukaran pelajar ini terhenti. Karena untuk masuk ke negara lain itu perlu persiapan yang khusus ya, seperti ada karantina, harus tes swab, terus ada tes rapid test dan lain-lain. Jadi mempersulit dan menghambat terjadinya kerjasama. Lalu kebijakan politik lockdown yang sempat terjadi di Indonesia ini mengakibatkan adanya penghambatan dalam kerjasama dengan negara-negara tetangga. Karena apa? Karena negara tetangga tidak boleh masuk ke dalam negara kita, ataupun negara kita tidak boleh masuk ke negara tetangga gitu, karena adanya wabah COVID-19 gitu. Di lockdown, kita tidak boleh kemana-mana, seperti itu. Nah, ini kebijakan yang dibikin oleh pemerintah dan ini menghambat kerjasama antar negara. Lalu perbedaan kepentingan, kalau misalnya kita nggak butuh dengan negara tersebut, otomatis kita tidak akan bekerja sama dengan negara tersebut gitu. Makanya karena adanya kepentingan, kita sama-sama melakukan kerjasama. Tapi kalau tidak ada kepentingan, ada perbedaan kepentingan, kita tidak akan melakukan kerjasama dengan negara tersebut. Lalu perbedaan ideologi. Ideologi atau dasar negara kita itu adalah Pancasila. Ini kita menggunakannya sebagai ideologi kita, dan Pancasila hanya digunakan di Indonesia, berbeda dengan negara-negara lain. Malaysia memiliki ideologinya sendiri, Brunei memiliki ideologinya sendiri, Myanmar memiliki ideologinya sendiri, Kamboja juga memiliki ideologinya sendiri gitu. Nah, karena ada perbedaan ideologi ini bisa terjadi perpecahan dan akhirnya menghambat kerjasama antar negara, seperti itu. Nah, sekarang bentuk kerjasama apa saja sih yang terjadi antar negara-negara di Asia Tenggara? Jadi bentuk kerjasamanya ada banyak ya anak-anak ya, dalam berbagai bidang. Kita mulai dari bidang ekonomi. Dari bidang ekonomi biasanya kita suka melakukan yang namanya kesepakatan ekonomi antar negara-negara di Asia Tenggara. Misalnya Indonesia dengan Singapura, Brunei, Thailand, Malaysia, dan lain-lain. Dan biasanya kesepakatan ekonomi ini menyangkut mengenai komoditas ekspor dan impor antar negara. Lalu ada juga kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, misalnya penyelenggaraan festival budaya. Dan biasanya ini dilakukan bergilir di negara-negara di Asia Tenggara. Di Indonesia kita pernah melaksanakan di wilayah Jawa Barat, di mana semua negara-negara di Asia Tenggara berbondong-bondong datang ke negara kita untuk mengenalkan budayanya masing-masing. Seperti itu. Bidang pendidikan, contohnya pertukaran pelajar. Jadi kita melakukan pertukaran dari pelajar Indonesia dikirim ke Singapura, lalu pelajar dari Singapura dikirim ke Indonesia, contohnya seperti itu. Lalu dalam bidang politik, pertahanan, dan keamanan, misalnya Indonesia nih melakukan bantuan tentara kepada negara Kamboja gitu. Nah, karena memang Kamboja itu pernah terjadi konflik gitu ya. Dan memang waktu itu saat Kamboja sedang terjadi konflik dengan negara Vietnam, Indonesia juga turut serta membantu untuk menjaga perdamaian dengan cara menjadikan kota Jakarta sebagai tempat pertemuan antara negara Kamboja dan Vietnam untuk menyelesaikan konflik satu sama lain. Seperti itu. Kemudian dalam bidang penanggulangan bencana kita melakukan pembentukan AHA, di mana AHA ini adalah Humanitarian Assistance on Disaster Management. Kita sama-sama bekerja sama bagaimana caranya membentuk organisasi yang tujuannya untuk menanggulangi bencana-bencana yang terjadi di Asia Tenggara. Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, Asia Tenggara itu adalah kawasan yang sangat rawan terjadi bencana, karena kita dilalui oleh dua sirkum, oleh sirkum Pasifik juga sirkum Mediterania. Seperti itu, Bu. Anak-anak Ibu, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.